Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, salawat dan salam buat junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baiklah siswa dan siswi kelas 10 yang berbahagia. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari akidah akhlak dengan tema menghindari sifat-sifat tercela, di antaranya ada hubud dunia, hasad, ujub, sombong, dan ria. Tujuan mempelajari sifat-sifat atau akhlak-akhlak tercela seperti hubud dunia, hasad, ujub, sombong, dan ria ini supaya siswa dan siswi Madrasah Aliyah 14 Jakarta mampu menghindari segala sifat-sifat tercela tersebut dan menumbuh kembangkan sifat-sifat terpuji yang merupakan lawan dari sifat tercela tersebut. Sebagai contoh misalnya hubud dunia bisa kita hilangkan dengan senantiasa bermuhasabah, hasad bisa kita hilangkan dengan senantiasa bersyukur, ujub bisa kita hilangkan dengan senantiasa bertoleransi, sombong bisa kita hilangkan dengan senantiasa tawaduk, ria bisa kita hilangkan dengan senantiasa ikhlas dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhasil, di akhir nanti setelah mempelajari sifat-sifat tercela ini, siswa dan siswi mampu menerapkan sifat-sifat terpuji dalam kehidupan sehari-hari. Sifat tercela yang pertama adalah hubud dunia. Hubud dunia itu berarti senang kepada dunia atau harta benda secara berlebihan. Hubud dunia atau cinta terhadap dunia merupakan salah satu penyakit hati. Oleh karenanya, sifat ini bisa menghinggapi siapa saja, baik itu orang kaya maupun mereka yang miskin. Hubud dunia adalah sumber kehancuran umat. Penyakit ini sangat berbahaya karena dapat melemahkan dan menggerus keimanan seseorang. Yang dimaksud hubud dunia di sini adalah mencintai dunia dengan melupakan kehidupan akhirat. Maksud dunia di sini adalah segala sesuatu yang kurang bermanfaat untuk kehidupan akhirat. Hubud dunia merupakan akhlak tercela yang harus dihindari sebagaimana Allah berfirman dalam Quran surah Al-Hadid ayat 20, "Ketahuilah bahwa sesungguhnya kehidupan dunia ini hanyalah permainan dan suatu yang melalaikan, perhiasan dan bermegah-megahan di antara kamu serta berbangga-banggahan tentang banyaknya harta dan anak." Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Akan datang suatu masa umat lain akan memperebutkan kalian ibarat orang-orang lapar memperebutkan makanan dalam hidangan." Sahabat yang mendengar hal itu bertanya kepada Rasulullah, "Apakah lantaran pada waktu itu jumlah kami hanya sedikit ya Rasulullah?" Dijawab oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, "Bukan, bahkan sesungguhnya jumlah kalian pada waktu itu banyak, tetapi kualitas kalian ibarat buih yang terapung-apung di atas lautan. Dan di dalam jiwa kalian tertanam kelemahan jiwa." Sahabat bertanya, "Apa yang dimaksud kelemahan jiwa ya Rasulullah?" Beliau menjawab, "Cinta dunia dan takut mati." Hadis riwayat Abu Daud. Ada beberapa penyebab yang mengakibatkan seseorang itu dihinggapi sifat hubud dunia. Pertama, tentunya orang tersebut sudah menganggap dunia sebagai tujuan utama, bukan lagi akhirat yang menjadi tujuannya, tetapi segala perbuatannya, segala tindak tanduknya sudah berorientasi kepada dunia. Kedua, suka mengumpulkan harta dengan menghalalkan berbagai macam cara, entah itu halal, haram, hantam. Yang ketiga, kikir terhadap harta, tidak rela hartanya terlepas dari dirinya. Yang keempat, serakah dan rakus, tidak pernah puas, selalu ingin mengumpulkan harta
walaupun sudah memiliki jumlah yang banyak. Dan yang kelima, tidak mau atau kurang mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Adapun dampak negatif dari sifat hubud dunia ini tentunya akan membuat orang tersebut lalai dari Allah Subhanahu wa taala atau melupakan kewajibannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, dikarenakan cinta terhadap dunia ini merupakan bentuk kelemahan jiwa, maka orang-orang yang hubud dunia itu akan mudah tergoyah imannya. Yang ketiga, hubud dunia itu merupakan sumber penyakit hati lainnya seperti tamak, rakus, bakhil, pamer, dengki, dan lain-lain. Oleh karenanya orang yang sudah memiliki sifat hubud dunia akan mudah sekali dihinggapi sifat-sifat tercela lainnya. Yang keempat, orang yang hubud dunia itu akan menghalalkan segala cara demi memperoleh kesenangan dunianya atau memenuhi keinginan nafsu syahwatnya. Dan yang kelima, orang-orang yang hubud dunia itu melakukan hal-hal yang tidak bermanfaat untuk kehidupan akhirat, salah satunya bermegah-megahan harta. Ada beberapa cara yang bisa kita lakukan dalam rangka menghindari sifat hubud dunia. Pertama, mengingat kembali bahwa kehidupan dunia itu hanyalah sementara. Islam tidak memerintahkan umatnya meninggalkan dunia, tetapi diperintahkan untuk menaklukkan dunia dalam genggamannya, bukan dalam hatinya. Kita harus yakin bahwa wal akhiratu khairul laka minal ula, dan kehidupan akhirat itu jauh lebih baik daripada kehidupan dunia. Kita juga harus yakin bahwa ad-dunya mazra'atul akhirah, dan dunia itu sebagai ladang persemaian untuk kehidupan akhirat. Artinya adalah apapun yang kita lakukan di dunia ini, maka hasilnya akan kita petik di akhirat. Yang kedua, memperbanyak mengingat kematian. Memperbanyak mengingat kematian di sini maksudnya adalah dalam rangka muhasabah diri atau introspeksi diri. Yang ketiga, qanaah, yaitu merasa cukup terhadap yang dimiliki serta menjauhkan diri dari sifat tidak puas terhadap harta. Merasa cukup ini bisa kita aplikasikan dalam bentuk syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Yang keempat adalah mengingat bahwa apa yang kita lakukan di dunia itu akan dimintai pertanggungjawaban di akhirat. Tentunya kita tidak akan lepas begitu saja. Apapun yang kita perbuat di dunia ini, maka akan kita pertanggungjawabkan di akhirat kelak. Sifat tercela yang kedua yang akan kita pelajari di bab 1 ini adalah hasad. Hasad itu secara sederhana bisa kita artikan sebagai dengki atau sifat iri terhadap orang lain yang mendapat suatu keberuntungan atau karunia Allah Subhanahu wa taala. Hasad adalah penyakit hati ketika seseorang merasa tidak senang jika orang lain menerima karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Hasad secara bahasa berarti dengki atau benci. Menurut istilah, hasad adalah membenci nikmat Allah Subhanahu wa taala yang dianugerahkan kepada orang lain, serta menginginkan agar nikmat tersebut segera hilang atau terhapus dari orang lain tersebut. Secara sederhana bisa kita sebut bahwa hasad ini SMS, senang melihat orang susah dan susah melihat orang senang. Sebab-sebab seseorang berperilaku hasad diantaranya adalah pertama, tentu adanya rasa permusuhan dan kebencian. Jika seseorang sudah tidak suka atau benci kepada orang lain, maka sifat hasad ini akan mudah muncul. Yang kedua, tidak bersyukur atas nikmat Allah. Dia selalu melihat apa yang dimiliki orang lain, tetapi lupa melihat apa yang ia sudah miliki. Padahal sebetulnya kita diajarkan melihat ke bawah dalam urusan dunia dan melihat ke atas dalam urusan ibadah. Yang ketiga, perasaan tinggi hati, merasa diri sendiri yang paling baik,
paling benar, atau paling hebat yang menyebabkan tidak suka terhadap keberhasilan dan kemajuan yang dicapai orang lain. Dia menganggap yang pantas mendapatkan keberhasilan dan kemajuan itu adalah dirinya sendiri, bukan orang lain. Ada beberapa dampak negatif yang ditimbulkan oleh sifat hasad. Pertama, menghanguskan atau menghilangkan amal kebaikan seseorang sebagaimana api membakar kayu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, waspadalah terhadap sifat dengki, karena sesungguhnya dengki itu dapat menghilangkan pahala kebaikan seperti halnya api yang membakar kayu bakar. Dampak negatif sifat hasad yang kedua adalah merasa senang jika orang lain tertimpa musibah. Yang ketiga, memutus tali silaturahmi. Yang keempat, hilangnya ketenangan dan kebahagiaan. Dan yang kelima, tidak dapat menyempurnakan iman. Dampak negatif yang sangat jelas itu adalah hilangnya ketenangan dan kebahagiaan. Karena orang yang dihinggapi sifat hasad itu lebih cenderung memperhatikan kehidupan orang lain, maka ketika orang lain itu mendapatkan kebahagiaan, dia resah, dia tidak tenang, dia benci, dia tidak suka. Maka itulah yang membuat seseorang yang dihinggapi sifat hasad ini tidak pernah merasa tenang dalam kehidupannya. Lalu bagaimana cara menghindari sifat hasad? Pertama tentu dengan memperbanyak bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, menanamkan kesadaran bahwa sifat hasad akan membawa seseorang menderita batin. Yang ketiga, berpikir positif atas segala kejadian. Yang keempat, menumbuhkan kesadaran bahwa akibat dari dengki itu adalah permusuhan, dan permusuhan itu akan mendatangkan malapetaka. Dan yang kelima, memelihara sikap rendah hati, tidak sombong atau membanggakan diri, dan meyakini bahwa semua yang kita miliki adalah titipan dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita tidak perlu merasa tersaingi apabila orang lain mendapatkan suatu kenikmatan dari Allah. Dan yang keenam, saling mengingatkan dan saling menasihati agar tidak terjerumus atau dihinggapi sifat hasad. Yang ketujuh, bersikap realistis melihat kenyataan. Yang kedelapan, mempunyai pendirian yang tidak mudah terprovokasi. Dan yang kesembilan, senantiasa ingat pada Allah dan meminta perlindungan kepadanya agar terhindar dari sifat hasad. Sifat tercela yang ketiga adalah ujub. Secara bahasa atau etimologi, ujub berasal dari kata ajaba, yang artinya kagum, terheran-heran atau takjub. Al-ijabu bin nafsi berarti kagum pada diri sendiri, yaitu ketika kita merasa bahwa diri kita memiliki kelebihan tertentu yang tidak dimiliki orang lain. Secara istilah, dapat kita pahami bahwa ujub itu suatu sikap membanggakan diri dengan memberikan suatu penghargaan yang terlalu berlebihan kepada kemampuan diri. Jadi, ujub adalah membanggakan diri atas kenikmatan yang ia dapati dengan melupakan bahwa itu adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Sebab-sebab seseorang berperilaku ujub adalah pertama, terlalu sering mendapatkan pujian. Biasanya, pujian seseorang secara langsung kepada orang lain dapat menimbulkan perasaan ujub pada diri orang yang dipuji. Yang kedua, banyak meraih kesuksesan. Seseorang yang selalu sukses dalam meraih cita-cita dan usahanya akan mudah dirasuki perasaan ujub. Yang ketiga, orang-orang yang memiliki kekuasaan biasanya juga rentan dirasuki perasaan ujub, karena orang-orang yang memiliki kekuasaan biasanya dikagumi dan dipuji oleh orang-orang di bawahnya. Yang keempat, mempunyai intelektual dan kecerdasan tinggi juga rentan dirasuki oleh perasaan ujub. Yang kelima, memiliki kesempurnaan fisik. Orang yang cantik, postur tubuh ideal, tampan, dan memiliki kelebihan dalam bentuk fisik biasanya juga cenderung ujub. Namun,
Dari kesemua sebab-sebab itu tadi, tidak semua orang-orang yang memiliki kesempurnaan fisik, memiliki kekuasaan, memiliki kecerdasan berperilaku ujub. Tidak semua juga. Akan tetapi, biasanya orang-orang yang memiliki hal-hal tersebut tadi rentan dirasuki oleh perilaku ujub. Lalu apa dampak negatif dari sifat ujub? Pertama, ujub akan membawa ke arah kesombongan. Karena ujub merupakan salah satu penyebab timbulnya kesombongan dan hal itu memberikan pengaruh negatif yang sangat banyak. Kedua, meremehkan dosa di hadapan Allah karena merasa ibadahnya sudah sempurna. Hal ini sering terjadi pada orang-orang yang ahli ibadah, merasa ibadahnya sudah berkualitas, merasa ibadahnya sudah banyak, lantas kemudian meremehkan dosa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Merasa dirinya sudah memiliki kedudukan yang mulia di sisi Allah sehingga tidak lagi takut terhadap azab dan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Yang berikutnya, melupakan nikmat itu pemberian dari Allah karena merasa bahwa keberhasilannya itu merupakan hasil usahanya sendiri, bukan pemberian Allah Subhanahu wa taala. Biasanya orang-orang yang selalu sukses dalam usaha dan meraih cita-citanya itu, dia akan merasa bangga terhadap dirinya sendiri dan cenderung merasa apapun yang dicapainya itu merupakan usaha dari dirinya sendiri. Padahal sebetulnya di dalamnya ada campur tangan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Dampak negatif dari sifat ujub yang kelima adalah menggugurkan pahala. Karena Allah tidak akan menerima amalan kebajikan sedikit pun kecuali dengan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Yang ketujuh, orang yang memiliki sifat ujub enggan bermusyawarah dan berdiskusi dengan yang lain, juga enggan bertanya mengenai hal yang ia tidak ketahui, ia lebih senang pada pendapatnya sendiri. Yang ketujuh, hilangnya rasa saling menghormati, lenyapnya rasa simpati orang kepadanya dan menanamkan kebencian. Yang kedelapan, orang yang memiliki sifat ujub enggan menerima nasihat orang lain karena menganggap orang lain lebih bodoh. Cara menghindari sifat ujub. Pertama, selalu mengingat akan hakikat diri. Nyawa yang ada dalam tubuh semata-mata merupakan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Andai kata Allah tiba-tiba mengambilnya, maka badan dan segala kelebihan yang dibanggakan tadi itu tidak akan ada harganya sama sekali. Yang kedua, sadar akan hakikat dunia dan akhirat. Dunia adalah tempat menanam amal soleh, sedangkan akhirat itu adalah tempat memetik hasil dari segala amal soleh yang telah dilakukan di dunia. Yang ketiga, menyadari bahwa sesungguhnya nikmat itu adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala, bukan semata-mata hasil usaha sendiri. Bahkan ilmu, harta, kesehatan semua itu hanyalah titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, selalu ingat akan kematian dan kehidupan setelah mati. Yang kelima, kita harus berdoa kepada Allah agar dijauhkan dari sifat ujub. Yang keenam, berusaha mau bekerja sama dan hidup saling menghargai. Sifat tercela yang keempat adalah sombong atau takabur. Sombong itu merupakan anak dari ujub. Akar dari sombong itu adalah ujub. Jadi ujub itu melahirkan sombong. Terdapat perbedaan antara ujub dan sombong. Adapun ujub itu tidak memerlukan orang lain, sedangkan sombong membutuhkan orang lain sebagai pembandingnya. Ujub berarti kagum pada diri sendiri, sedangkan takabur berarti sombong atau berusaha menampakkan keagungan diri. Dalam sebuah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak akan masuk surga seseorang yang di hatinya terdapat kesombongan sebesar buah zarah. Hadis riwayat Bukhari. Sebab-sebab seseorang berperilaku sombong. Pertama, merasa apa yang diucapkannya benar sehingga menganggap orang lain salah. Kedua, gila pujian. Jika mengetahui banyak orang yang memujinya, ia girang, bukan main dan bertambah keangkuhannya. Yang ketiga,
Sombong dikarenakan merasa banyak ilmu, banyak harta. Namun lebih fatalnya adalah orang yang tidak kaya tetapi dia bersikap sombong. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, orang fakir yang berlaku sombong termasuk orang-orang yang tidak akan diajak berbicara oleh Allah pada hari kiamat. Allah juga tidak akan menyucikan, tidak akan memandang mereka, dan bagi mereka azab yang pedih. Hadis riwayat Muslim. Yang keempat, sombong karena merasa amal dan ibadahnya banyak. Ia merasa nanti hidupnya selamat sampai di akhirat, sedangkan orang lain dianggap tidak selamat. Yang kelima, sombong karena nasab atau garis keturunan dan kelebihan fisik yang dimiliki. Biasanya orang-orang yang lahir dari keturunan kaya raya atau orang-orang yang memiliki kelebihan fisik cantik, tampan, postur tubuh ideal biasanya gampang dirasuki oleh sifat sombong. Adapun dampak negatif dari sifat sombong ini adalah pertama menjadi penghalang masuk surga karena tidak memiliki akhlak seorang mukmin. Akhlak mukmin itu adalah pintu surga dan kesombongan itu sebagai penutup pintu surga. Yang kedua, mendapatkan hukuman di dunia karena kesombongannya. Yang ketiga, membuat orang lain membenci perilakunya. Yang keempat, hilangnya rasa saling hormat menghormati, lenyapnya rasa simpati orang kepadanya, dan menanamkan kebencian orang lain terhadapnya. Beberapa cara yang bisa dilakukan dalam rangka menjauhi sifat sombong adalah pertama, meningkatkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kedua, meningkatkan keimanan dan ketakwaan. Ketiga, menyadari dosa yang akan menimpa pada orang sombong. Keempat, mengganti dengan berperilaku tawaduk. Kelima, ikhlas dalam melakukan perbuatan. Keenam, menyadari segala kekurangan sebagai manusia. Ketujuh, menyadari bahwa hidup ini hanya sementara. Yang paling harus ditekankan atau cara yang harus dilakukan dalam menghindari sifat sombong itu adalah menggantinya dengan sifat tawaduk. Tawaduk itu adalah rendah hati. Sifat tercela yang kelima adalah riya. Pengertian riya menurut bahasa berasal dari kata ar-riya'u yang artinya menampakkan, yaitu memperlihatkan suatu amal kebaikan kepada sesama manusia. Secara istilah, riya berarti melakukan ibadah untuk mendapatkan pujian dari orang lain, bukan karena Allah semata. Menurut Imam Al-Ghazali, riya adalah mencari kedudukan pada hati manusia dengan memperlihatkan kepada mereka hal-hal kebaikan. Jadi riya adalah melakukan amal kebaikan bukan karena niat ibadah kepada Allah, melainkan demi manusia dengan cara memperlihatkan amal kebaikannya kepada orang lain supaya mendapatkan pujian atau penghargaan. Salah satu sifat yang erat kaitannya dengan riya adalah sum'ah, yaitu suka memperdengarkan atau menceritakan kebaikannya kepada orang lain. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 264 yang artinya, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menghilangkan pahala sedekahmu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti perasaan si penerima, seperti orang yang menafkahkan hartanya karena riya kepada manusia. Adapun sebab-sebab seseorang berperilaku riya diantaranya adalah pertama, terlalu ingin dikagumi orang lain. Kedua, ambisi mendapatkan kedudukan atau kepemimpinan. Ketiga, senang mendapat pujian orang lain. Dan keempat, lalai atau tidak tahu akan dampak buruk riya. Orang yang tahu akan dampak negatif yang ditimbulkan oleh sifat riya, maka tidak akan mungkin mau bersifat riya. Dampak negatif dari sifat riya. Pertama, nilai amal soleh akan hilang. Segala sesuatu yang dilakukan dengan riya, maka tidak akan ada nilai ibadahnya di mata Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, riya itu merupakan syirik khafi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
Sesungguhnya yang paling aku khawatirkan terjadi pada kalian adalah syirik kecil. Sahabat bertanya, apakah syirik kecil itu ya Rasulullah? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, riya. Hadis riwayat Ahmad. Yang ketiga, mereka ini tidak mendapat manfaat di dunia dari usaha-usaha mereka dan tidak pula mendapatkan pahala di akhirat. Jadi orang-orang yang melakukan segala sesuatu itu dengan riya maka akan sia-sia. Yang keempat, akan merasa hampa dan kecewa apabila perhatian dan pujian yang ia harapkan ternyata tidak didapatkan. Yang kelima, terkena penyakit rohani berupa gila pujian atau gila hormat. Yang keenam, bisa menimbulkan pertengkaran bila ia mengungkit-ungkit kebaikannya pada orang lain. Yang ketujuh, menjadi sebab azab di neraka. Adapun cara menghindari sifat riya adalah pertama memfokuskan niat ibadah, bahwa ibadah kita hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Kedua, hindari sikap suka memamerkan sesuatu yang kita punya karena pada hakikatnya yang kita punya itu hanyalah milik Allah. Ketiga, saling menasihati dan mengingatkan jika di antara kita ada yang berperilaku riya. Keempat, membiasakan diri bersyukur kepada Allah. Kelima, melakukan ibadah dengan khusyuk baik di tempat ramai maupun di tempat sunyi. Keenam, senantiasa berzikir kepada Allah dan selalu berlindung kepada Allah agar kita dijauhkan dari sifat riyah dan sum'ah. Demikianlah pembelajaran kita hari ini, membahas tentang sifat-sifat tercela yang harus kita jauhi. Mulai dari hubud dunia, hasad, ujub, sombong, dan riya. Jadi, kedepannya siswa dan siswi mampu menghindari sifat-sifat tersebut dan menumbuhkan sifat-sifat terpuji. Demikian yang dapat saya sampaikan. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.